Ya, perkenalkan saya Tubagus Alada Zuardi dari Perikanan C 2022 dengan NPM 23011022018. Perkenalkan, nama saya Putra Ananda Nurafisarian Suhardianto dengan NPM akhir 161, kelas Perikanan C dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Dava Gamian Gustian dengan NPM akhir 168 dari Perikanan kelas C kelompok 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Dava Gamian Gustian dengan NPM akhir 168 dari Perikanan kelas C kelompok 2 angkatan 2022. Di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai ikan kembung laki-laki yang dimana ikan ini merupakan ikan yang kelompok kami bedah dalam ujian akhir praktikum ichtyologi. Nah, ikan kembung laki-laki ini berspesies Restreliger canabus. Di sini saya ada 5 pembahasan untuk topik ikan kembung laki ini. Yang pertama ada deskripsi, klasifikasi, morfologi, habitat, serta kebiasaan makan dari ikan kembung laki. Untuk pembahasan pertama ada dari deskripsi ikan kembung laki. Menurut Burhanuddin 1984, ikan kembung laki ini atau Restreliger canagurta merupakan ikan air laut. Ikan kembung ini termasuk genus Restreliger. Ikan kembung merupakan kelompok ikan epipelagis dan eliptik di daerah pantai dan laut. Penyebaran ikan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penyebaran secara vertikal serta horizontal. Penyebaran secara vertikal dipengaruhi oleh suhu dan gerakan harian plankton, sedangkan penyebaran secara horizontal dipengaruhi oleh arus laut. Ikan kembung laki-laki di Laut Jawa mempunyai 2 kali musim pemilihan, yaitu pada musim barat dari bulan Oktober hingga Februari, sedangkan pada musim timur dari bulan Juni hingga bulan September. Selanjutnya pembahasan kedua ada klasifikasi dari ikan kembung. Nah, klasifikasi ikan kembung laki-laki menurut Supir 1817 adalah sebagai berikut. Kingdomnya termasuk Animalia, filumnya termasuk Chordata, kelasnya Pisces, subkelasnya Teleostei, ordonya Pertomorphi, subordonya Scombridae, familinya Scombidae, genusnya Restreliger, lalu spesiesnya ada Restreliger canabus. Di sini ada nama umumnya dalam bahasa Inggris Indian mackerel dan dalam bahasa Indonesia adalah kembung lelaki. Sedangkan adapun nama lokal yaitu kembung banjar dari Makassar. Nah, selanjutnya ada bagian tubuh ikan kembung laki. Dimulai dari yang paling depan, di sini ada bagian mulut, lalu ada bagian mata, selanjutnya ada bagian sirip punggung 1 dan sirip punggung 2. Di sini ada sirip dada, lalu ada linea lateralis, lalu ada sirip ekor, sirip anal, sirip perut, dan yang terakhir ada operculum dari ikan kembung. Nah, di sini ada morfologi dari ikan kembung. Menurut Rahayu 1985, ikan kembung atau Restreliger canagurta ini merupakan jenis ikan pelagis yang mempunyai potensi ekonomi cukup. Jenis ikan ini banyak dijumpai di pasaran dengan harga jual yang relatif. Ikan tersebut banyak dikonsumsi dalam keadaan sehat. Ikan kembung mempunyai ukuran tubuh rata-rata 15,80 cm, tebal rata-ratanya ada 2,23 cm, sedangkan berat rata-ratanya ada di 80 gram, dan jumlah ikan tiap kilogramnya sebanyak 12 hingga 13 ekor, tergantung ukuran ikannya. Nah, secara umum, ikan kembung laki-laki atau Restreliger canagurta ini memiliki tubuh seperti cerutu dan ditutupi oleh sisik yang berukuran kecil dan tidak lepas. Bentuk tubuhnya pipih dan dengan bagian dada lebih besar daripada bagian tubuh yang lain. Nah, ikan kembung lelaki tidak mempunyai gigi pada bagian tulang langit-langit. Ikan kembung lelaki memiliki 2 buah sirip punggung. Sirip punggung kedua dan sirip dubur terdapat 5-6 sirip tambahan yang disebut pinlet. Nah, sirip ini tuh sirip ekor bercagak dalam. Sirip dadanya lebar dan meruncing, sedangkan sirip perut terdiri dari 1 jari jari. Ikan kembung lelaki memiliki warna keperakan dan titik gelap sepanjang. Ikan kembung lelaki atau Restreliger canagurta memiliki 1 noda hitam di bagian belakang sirip dada. Ikan kembung lelaki memiliki 2 baris bulatan hitam di bawah sirip punggung dan garis hitam membujur sepanjang badan. Panjang tubuhnya bisa mencapai 35 cm menurut Sanin 1980. Ikan kembung laki-laki ini memiliki sisik yang menutupi tubuh serta berukuran kecil dan seragam.
Sirip punggung dalam dua berkas diikuti oleh 5 sirip kecil tambahan. Jumlah sirip kecil tambahan yang sama juga terdapat di belakang sirip anal. Duri pertama sirip anal tipis dan kecil. Pasang lunas ekor berukuran kecil terdapat di masing-masing sisi batang ekor, dan di depan serta belakang mata terdapat pelupuk mata berlemak atau adipos. Ini menurut Irawan 2009. Selanjutnya ada habitat dari ikan kembung. Habitat ikan kembung tersebar membentuk gerombolan atau skoli besar di wilayah perairan pantai. Dan ini nih sering ditemukan bersama dengan ikan famili Clupeidae seperti lemuru dan tembang menurut Wiatnya 2012. Ikan ini memiliki bentuk tubuh seperti torpedo dengan panjang tubuh serta hidup di sekitar dasar perairan dan permukaan perairan laut. Tergolong ikan pelagis yang menyukai perairan dengan salinitas tinggi dan suka hidup secara bergerombol baik di perairan pantai maupun di lepas pantai menurut Ganga 2010. Ikan kembung jantan ini biasanya ditemukan di perairan yang jernih dan agak jauh dari pantai dengan kadar garam lebih dari 32% menurut Syahrir 2011. Nah, pembahasan terakhir ada kebiasaan makan. Kebiasaan makan dari ikan kembung lelaki atau Restren ligertanaputa ini, makanan utamanya adalah Basilariopice. Jenis makanan pelengkapnya ada Dinopice. Jenis makanan tambahan lainnya juga ada Chrysopice, Cyanopice ciliata, Crustacea, dan jenis ikan lainnya. Ikan dewasa memakan makroplankton seperti larva, udang, dan ikan, menurut Wiatnya 2012. Untuk komposisi makanan kembung lelaki atau Restren ligertanaputa ini, untuk Basilariopice-nya ada di 74,77%. Untuk Dinopice-nya ada 15,22%, Chrysopice-nya ada 3,48%, dan Cyanopice ada di 1,73%. Untuk Crustacea-nya ada di angka 3,83%, ciliatanya ada di 0,29%, dan jenis ikannya ada di 0,67%. Berikut merupakan kemukakan dari Wiatnya 2012. Mungkin segitu saja sedikit pembahasan mengenai ikan kembung laki-laki. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjut ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Kali ini kelompok kami akan melakukan identifikasi pada ikan kembung laki-laki yang kami beli atau kami dapatkan pada toko swalayan Super Indo dengan berat badan atau bobotnya 124 gram.
Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi atau ciri-ciri dari ikan kembung laki-laki. Ikan kembung laki-laki memiliki nama Latin yaitu Rastrelliger canagurta. Ikan kembung laki-laki memiliki bentuk tumbuh yang filiform atau berbentuk torpedo. Ikan kembung ini memiliki bentuk mulut yang biasa dan terletak secara terminal. Bentuk sisik dari ikan kembung laki-laki itu berbentuk sikloid, lalu bentuk kaudalnya homosersal. Dan bentuk gigi dari ikan kembung laki-laki itu kecil meruncing. Ikan kembung laki-laki yang kami identifikasi dan yang kami dapatkan berasio kelamin jantan atau laki-laki. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. Oh, my darkest memories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem yang ada pada ikan kembung. Yang pertama ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada ikan kembung terdiri dari beberapa bagian utama yang berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Yang pertama ada mulut. Mulut dilengkapi dengan gigi yang berfungsi untuk menangkap dan mengunyah makanan. Yang kedua ada faring. Setelah dimakan, makanan melewati faring, yaitu bagian saluran pencernaan yang terletak di belakang mulut. Faring juga berperan dalam mengarahkan makanan ke saluran pencernaan yang tepat. Selanjutnya ada kerongkongan. Makanan masuk ke kerongkongan yang merupakan saluran yang menghubungkan faring dengan perut. Lalu pada perut atau lambung berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan dan asam lambung. Dan pada beberapa jenis ikan seperti ikan kembung, perut dapat mengembang saat ikan memakan jumlah makanan yang besar. Setelah melewati perut atau lambung, makanan masuk ke usus, yaitu bagian terpanjang dari saluran pencernaan ikan. Di usus, proses pencernaan makanan berlangsung secara lebih lanjut dan nutrisi diabsorpsi ke dalam tubuh ikan melalui dinding usus. Sisa-sisa makanan yang tidak tercerna atau tidak diserap oleh usus akan mengalami pembentukan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh ikan melalui anus. Selain komponen-komponen yang telah disebutkan, dan juga memiliki organ-organ tambahan dalam sistem pencernaannya, seperti hati, pankreas, dan kandung empedu yang berperan dalam produksi enzim pencernaan dan pengaturan proses pencernaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada sistem pernapasan pada ikan kembung. Yang pertama ada insang. Insang adalah organ utama yang digunakan oleh ikan untuk bernapas di dalam air. Ikan kembung memiliki sepasang insang yang terletak di kedua sisi kepala. Insang terdiri dari filamen tipis yang dikelilingi oleh rongga insang. Jika air masuk melalui mulut dan melewati insang, oksigen di dalam air akan diambil oleh pembuluh darah di filamen insang, sementara karbon dioksida akan dilepaskan ke dalam air. Ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung. Jantung pada ikan kembung terdiri dari ruang, yaitu atrium dan ventricle. Atrium berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari insang, sedangkan ventricle memompa darah tersebut ke seluruh tubuh ikan. Pembuluh darah. Darah yang dipompa oleh jantung disalurkan melalui jaringan pembuluh darah. Terdapat dua jenis pembuluh darah utama pada ikan kembung, yaitu arteri dan vena. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke organ-organ tubuh, sedangkan vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari organ-organ tubuh kembali ke jantung.
Ada sistem urogenikal pada ikan kembung Rastraliger canagurta atau ikan kembung laki-laki. Terdiri dari organ-organ yang terlibat dalam reproduksi dan ekskresi. Salah satunya adalah gonad. Ikan kembung memiliki gonad sebagai organ reproduksi yang terdiri dari testis pada jantan dan ovarium pada betina. Gonad berperan dalam produksi sel-sel reproduksi, yaitu sperma pada jantan dan sel telur pada betina. Sistem urogenital pada ikan kembung Rastraliger canagurta berperan penting dalam reproduksi dan ekskresi, memungkinkan mereka untuk berkembang biak dan membuang produk limbah dari tubuh mereka. Sistem otot rangka dan pada ikan kembung seperti pada kebanyakan ikan terdiri dari otot-otot yang terhubung dengan rangka internal atau tulang rawan. Sistem otot rangka ini memungkinkan ikan untuk bergerak, berenang, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Di antara lain ada otot sektoral. Otot sektoral ada otot yang terletak di sepanjang sisi ikan. Otot vertikal terletak di sepanjang sisi vertikal tubuh ikan. Otot kaudal terletak di bagian ekor dan berfungsi untuk menggerakkan ekor ke samping dan ke atas serta ke bawah. Otot dorsal dan ventral, yang dimana otot dorsal terletak di punggung ikan, sementara otot ventral terletak di perut ikan. Selanjutnya ada otot sirip yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan sirip-siripnya, termasuk sirip punggung, sirip ekor, sirip dada, dan sirip perut. Sistem saraf pada ikan kembung mirip dengan sistem saraf pada ikan lainnya. Terdiri dari beberapa komponen utama termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Selain itu, ikan kembung juga memiliki organ sensorik seperti mata, telinga dalam, dan jalur lateral. Mata ikan kembung digunakan untuk penglihatan, telinga dalam berperan dalam pendengaran dan keseimbangan, dan jalur lateral adalah sistem sensori khusus yang terdiri dari serangkaian kanal dan reseptor yang sensitif terhadap perubahan tekanan air dan gerakan. Secara keseluruhan, sistem saraf ikan kembung Rastraliger canagurta berperan penting dalam mengendalikan fungsi tubuh, berinteraksi dengan lingkungan, dan memungkinkan ikan untuk bertahan hidup dan beradaptasi di habitat laut mereka. Ada sistem integumen. Sistem integumen pada ikan kembung tidak berbeda secara signifikan dengan sistem integumen ikan lainnya, yaitu meliputi kulit, sisik, lendir, dan kelenjar-kelenjar yang terkait. Kulit ikan kembung berfungsi sebagai pelindung tubuh dari kerusakan fisik dan infeksi serta membantu dalam regulasi suhu tubuh. Sisik ikan kembung umumnya halus dan terdapat dalam pola tertentu di sepanjang tubuhnya. Selain itu, ikan kembung juga memiliki kelenjar lendir yang menghasilkan lendir untuk melumasi kulit dan sisiknya. Lendir ini dapat membantu mengurangi gesekan dengan air dan membantu ikan dalam pergerakan di dalam air. Kelenjar lendir juga memiliki peran dalam melindungi ikan dari patogen atau organisme parasit. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.